Perkenalkan, nama saya Agus Putra Hendrawan. Saya adalah mahasiswa Grafika Komputer A yang akan menjelaskan tugas besar yang saya buat, yaitu pengkodean PyOpenGL. Dan ini adalah hasil pengkodean saya. Terdapat sekitar 9 jenis objek yang saya buat. Dan saya akan menjelaskan satu-satu bagaimana untuk membuat objek-objek tersebut. Nah, awalnya saya akan menunjukkan tekstur-tekstur yang saya gunakan, yaitu tiga tekstur yang di kiri atas ini merupakan tekstur yang digunakan untuk kubus. Terdapat 3 kubus. Lalu tekstur lantai, tembok, dan atap untuk ruangannya. Lalu tekstur speaker, mesin cuci, jam, TV, sofa, meja, lemari, dan tekstur warna hitam, putih, dan kuning. Nah, program akan diawali dengan inisialisasi pastinya, yaitu awalnya kita akan mengimport Pygame dan OpenGL karena merupakan library utama yang akan menjalankan program ini. Lalu ada inisialisasi init dan renderlight. Init dan renderlight ini digunakan untuk agar ruangan yang saya buat memiliki pencahayaan yang bisa dibilang bagus ya. Saya temukan tutorial ini di internet seperti itu. Lalu kita awali dengan gambar ruangan. Nah, ruangan ini kan bisa kita bilang ruangan itu adalah sebuah dalam dari kubus. Namun, kita bisa lihat di sini gambar dindingnya itu hanya ada belakang, kiri, dan kanan. Tidak ada dinding depan. Nah, karena kita ingin membuat ruangannya ini bisa dilihat isinya loh, seperti itu. Jadi kita hilangkan bagian depannya agar ruangannya itu bisa kita lihat dalamnya terbuka. Kita bisa lihat di teksturnya saya menggunakan yang tadi, tembok.jpg. Lalu untuk menggambarkan dindingnya itu menggunakan GL Quartz. Bisa dilihat ini ukuran-ukurannya. Dan untuk dijalankannya menggunakan fungsi ruangan. Gambar lantai sama juga menggunakan GL Quartz, tapi posisinya itu ada di bawah ya karena lantai, menggunakan tekstur lantai. Kita bisa lihat di sini ukuran Y-nya di lantai ada di posisi -6 gitu. Dan ini gambar atapnya. Gambar atapnya itu ukurannya sama persis dengan gambar lantai, hanya posisinya diubah karena ada di atas, menggunakan tekstur atap. Oke. Lalu sekarang lanjut ke gambar kubus. Nah, kubus ini sebenarnya kubusnya satu, tapi digambarkan 3 kali dengan 3 tekstur yang berbeda. Kita bisa lihat 3 tekstur yang berbeda ini yang tadi saya sudah tunjukkan di awal. Gambar mic, gambar wajah saya, dan gambar baterai. Lalu ini gambar kubusnya. Bisa dilihat ini kubusnya ini kira-kira ukurannya 2x2x2. Bisa dilihat dari -1 sampai 1 ukurannya, mulai dari X, Y, Z-nya. Lalu untuk menggambarkan kubusnya itu kita translasikan dari pertama kita gambarkan mulai dari X yang ada di 2, jadi ada mulai dari kanan ke tengah lalu ke kiri, seperti itu. Dan setiap kubusnya itu memiliki tekstur yang berbeda-beda. Sekarang lanjut ke gambar lemari. Nah, di gambar lemari ini terdapat 4 lemari, 2 di kiri dan 2 di kanan. Nah, tekstur lemari yang saya gunakan tekstur lemari.jpg. Dan gambar lemarinya. Gambar lemarinya itu lemarinya juga cuma ada 1 ya. Tapi digambarkan 4 kali dengan translasi yang berbeda. Seperti itu. Bisa kita lihat di sini
X-nya itu -17, jadi di paling kiri -17. Lalu di sini juga sama -17 di kiri, namun Z-nya tuh ke belakang. Jadi ada 2 di kiri, sama yang di kanan juga ada 2 sama. Tuh. Sekarang ke gambar sofa. Nah, di gambar sofa ini ada 3 sofa. Seperti gambar yang saya tunjukkan ini. Nah, sofanya juga cuma ada 1 sofa, cuma hanya nanti ditranslasikan dan dirotasi seperti itu. Tekstur yang saya gunakan adalah ini sofa.jpg. Lalu gambar sofanya. Nah, sofa itu saya gambarkan sebagai sebuah balok di bawah dan balok untuk seperti senderan sofanya agar membentuk seperti ya bisa dibilang huruf L gitu ya. Nah, ini kursi dudukan dan senderan. Nah, lalu untuk menggambarkan sofanya itu kursinya itu dirotasikan sesuai dengan ya penempatan yang saya tentukan seperti itu. Bisa dilihat di kode ini yang di kiri. Oke. Sekarang gambar meja. Nah, gambar meja ini kita bisa bilang ya sebelum itu tekstur meja menggunakan meja.jpg. Kita bisa bilang meja itu seperti sebuah balok yang cukup lebar dan panjang itu, dan di ujung-ujungnya itu diberi tiang-tiang seperti itu. Nah, untuk membuat meja panjang yang di atasnya itu ya sama juga menggunakan gel quartz, dan kaki-kakinya juga, namun kaki-kakinya ya tipis-tipis gitu. Bisa dilihat di X, di nilai X yang ada di gambar kaki meja ini, X-nya hanya dari 0,5 sampai 0 gitu, kecil gitu. Karena cuma kakinya kan. Sedangkan di papan meja yang ketebalannya yang kecil, namun X dan Z-nya, panjang dan lebarnya itu cukup besar karena ya menggambarkan sebuah papan meja gitu. Dan ini untuk menampilkan mejanya, papan meja. Lalu kaki mejanya itu digambar berulang-ulang untuk di ujung-ujung papan meja seperti itu. Nah, sekarang gambar TV. Ada TV-nya itu menempel di dinding -Z, maksudnya itu ada di dinding belakang. Tekstur TV-nya tv.jpg. Lalu seperti biasa, TV-nya itu dibuat ya bisa dilihat Z-nya itu kecil karena ya TV itu cukup tipis, dan di sini ditranslasikan agar menempel di dinding. Nah, sekarang gambar frame wajah. Gambar frame wajah itu menggunakan tekstur wajah saya, dan kita bisa lihat ini sebenarnya hampir sama dengan TV, hanya saja posisi dan ukurannya diubah. Yang pastinya teksturnya juga berubah. Nah, sekarang adalah gambar lampu. Terdapat sebuah lampu yang menggantung di atap. Ada 2 tekstur yang digunakan, tekstur warna hitam dan tekstur warna kuning. Kenapa? Karena lampu yang saya buat itu ada seperti tali lampunya dan lampunya. Kita bisa lihat di sini gambar tali lampu. Tali lampu itu X dan Z-nya itu kecil karena saya ingin buat seperti ya sebuah tali yang tipis seperti itu. Namun Y-nya yang panjang ya karena panjang, talinya kan menggantung panjang. Nah, kalau untuk bola lampunya saya buat simple aja, dia seperti sebuah kubus. Bisa dilihat di sini semua nilai X, Y, Z-nya itu bisa dibilang sama, 0,25. Dan ini untuk menampilkan lampunya, tali lampu dan bola lampu. Itu ditranslasikan agar menempel di atap seperti itu. Dan bola lampunya ditranslasikan agar berada di ujung tali lampu bagian bawah. Sekarang gambar jam. Gambar jam itu juga hampir sama dengan TV dan frame wajah karena menempel di dinding belakang. Menggunakan tekstur jam. Dan kita bisa lihat saya hanya buat ini bidang bagian depannya saja karena hanya bagian depannya saja yang terlihat.
dan ditranslasikan agar menempel di belakang dinding, dan agak 10,6 itu agak ke kanan atas seperti itu. Nah, lalu ada gambar speaker. Terdapat 2 speaker. Tekstur speaker adalah ini, speaker.jpg. Lalu gambar speakernya itu dibuat agak sebuah balok yang agak tinggi gitu. Lalu kita bisa lihat di gambar speaker itu, saya buat tekstur speaker itu digunakan hanya untuk di depan, karena di speaker kan yang ada lubang-lubangnya hanya di depan. Lalu saya menggunakan kembali tekstur tali lampu yang tadi berwarna hitam itu untuk sebagai sisi-sisi lain dari speakernya. Dan ini mengapa 2 kali? Karena speakernya ada 2, -6 di kiri, 6 di kanan. Yang terakhir adalah gambar mesin cuci. Nah, mesin cuci ini menggunakan 2 tekstur juga, sama seperti speaker. Hanya saja sekarang warna putih, dan bagian depannya adalah mesin cuci. Mesin cuci juga cukup mirip dengan speaker, hanya saja ukurannya lebih lebar, dan ya lebih lebar saja sih. Dan ditranslasikan agak ke kiri, -13. Nah, semua objek tersebut akan ditampilkan melalui program di main. Mainnya itu berisi inisialisasi display seperti biasa, dan translate dan rotasi agar seperti ada kesan perspektif gitu, kayak lebih kelihatan dari samping kita lihat ruangannya. Lalu semua objek itu mulai dari atap, ruangan, lantai, kubus, lemari, kursi, meja, TV, frame wajah, tali lampu, bola lampu, jam, speaker, dan mesin cuci itu akan ditampilkan. Sekian dari saya, semoga penjelasan dari saya jelas dan bermanfaat untuk yang menonton. Sekian dari saya, terima kasih.